Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari Kamis yang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan saum Yaumul Khamis, Allah karuniakan pada kita kenikmatan iman Islam dan kesehatan. Semoga ketiga kenikmatan ini mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV di mana saja berada di seluruh bumi Nusantara khususnya, dan juga saudara-saudaraku jamaah sekalian di studio yang semoga Allah rahmati kita semuanya. Kembali sore hari ini kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bab yang kita bicarakan dan kita angkat pada sore hari ini adalah bab yang ketiga, yakni fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim. Bab anjuran untuk kita memuliakan ahlul Quran dan larangan untuk menyakitinya. Subhanallah, bab ini adalah sangat mulia sekali, arahan dan pengingat kepada kita semuanya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berdoa tentunya sore hari ini di tengah musim hujan, dan hari ini hujan pun turun dengan begitu deras. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma dfa'annal bala wal waba wal mihan waz zalazil wal fayadan wat ta'un. Ya Allah, karuniakan pada kami senantiasa hamba-hambamu di seluruh negeri ini, di kota-kota, desa-desa, di pegunungan, dan semuanya di tanah air yang tercinta ini. Ya Allah, lindungi kami semuanya dari berbagai bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, karuniakan pada kami seluruh masyarakat di negeri ini, saudara-saudara kami di mana saja berada, keselamatan dari sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah serta pemirsa PKS TV di mana saja berada, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mengawali setiap bab selalu beliau menukil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bab atau permasalahan yang dibicarakan. Dan pada kesempatan ini dalam pembahasan masalah memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakitinya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil 4 ayat dari Al-Quran, dan kita diarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk pikiran kita, perasaan kita bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan ahlul Quran. Kalau saya atau kami
menyampaikan ahlul Quran, bahwa ternyata di dalam ahlul Quran ini dibahas juga tentang sikap kita terhadap ulama. Dan khususnya Al-Imam Ibnu Asakir mengangkat tentang luhumul ulama masmumah, bahwa daging darah para ulama itu beracun. Nah, ini seperti apa nanti akan kita baca juga di At-Tibyan ini insyaallah. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya yang sedang kedinginan kelihatannya ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, untuk mengawali pembahasan dalam bab ini adalah surat Al-Hajj ayat ke-32. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya sikap mengagungkan terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala ini adalah cermin dari hati yang takwa. Syiar Allah, ayat ini diangkat oleh Imam Nawawi dalam bab ikramu ahlil Quran. Ternyata ahlul Quran itu masuk dalam kategori syiar Allah. Syiar itu adalah ma'alim, atau mungkin kalau kita lihat ya, untuk menunjukkan sesuatu itu biasanya kita bawa bendera agar kelihatan gitu. Jadi ma'alim, rambu-rambu, royah, bendera, atau syiar-syiar, tanda-tanda, alamat, yang itu semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, syiar Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya adalah ahlul Quran, atau Al-Quran juga merupakan syiar Allah. Ahlul Quran syiar Allah, ulama syiar Allah, masjid syiar Allah. Ini adalah syiar Allah. Maka barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan simbol-simbol yang Allah Subhanahu wa taala jadikan simbol sebagai tanda kebesarannya, maka orang yang mengagungkan itu termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ayat yang kedua yang Imam Nawawi rahimahullah nukil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj masih ayat ke-30. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbi, dan barang siapa mengagungkan, kalau tadi adalah syiar-syiar Allah, di sini Allah menyatakan hurumatillah, hurumat. Hurumat, para mufassirin memberikan makna adalah ma yajibu ihtiramuhu wa hifdhuhu, yakni hurumat adalah apa-apa yang wajib untuk dimuliakan dan dijaganya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah menukil ayat ini pada bab pembahasan memuliakan ahlul Quran, dan ternyata ahlul Quran ini adalah masuk dalam kategori hurumatillah, yakni yang harus dijaga, yang harus dimuliakan, yang harus diperhatikan. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbi, dan barang siapa mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang wajib dijaga dan dimuliakan, maka itu adalah sebaik-baik baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wakhfid janahaka, khafdul janah. Seakan kita ini punya sayap, kemudian sayap kita kepakkan gitu untuk menaungi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah untuk menaungkan sayapnya, untuk merendahkan tubuhnya
untuk merendahkan hatinya, untuk lebih dekat dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, maka rendahkanlah hati, dekatilah, kemudian perhatikanlah, muliakanlah terhadap orang-orang yang mengikuti engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ini juga Al-Imam Nawawi masukkan dalam pembahasan memuliakan ahlul Quran. Dan subhanallah, betapa terhadap ahlul Quran, terhadap ulama, terhadap orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pada kita semuanya untuk lebih dekat, untuk lebih tawadhu dalam ayat ini. Kemudian ayat yang keempat yang Al-Imam Nawawi rahimahullah nukil dalam pembahasan memuliakan ahlul Quran ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, dia disakiti dengan apa yang dia tidak melakukan keburukan, tidak melakukan apa-apa yang memang mungkin layak untuk disakiti. Dia tidak melakukan apa-apa, dia salahnya hanya mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, kemudian mereka menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian disakiti. Jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, terhadap apa yang tidak dia lakukan tapi disakiti, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka dia telah menanggung dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam pembahasan ikramu ahlil Quran. Subhanallah. Artinya ahlul Quran dan ahlul Quran min dimni ahlil Quran, bahwa ahlul Quran itu di dalamnya juga termasuk adalah ulamaul amilun. Jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam At-Tibyan ini di bab yang ketiga ini. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah baru beranjak dari setelah menukil ayat ini masuk ke dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan pada kita muslim mukmin ini untuk selalu dekat pada ulama, dekat ahlul Quran, dan tidak menyakiti, tidak mencela, tidak merendahkan martabatnya, tidak menghina. Dan inilah yang diarahkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah melalui juga hadis-hadis yang akan dinukil nanti, yang akan kita baca insyaallah. Wa fil babi hadisu Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadisu Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil babi tsani. Dalam menukil hadis yang pertama, beliau mengingatkan tentang bahwa telah disebutkan di bab yang kedua tentang keutamaan ahlul Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku di studio dan di seluruh negeri ini, para pemirsa PKS TV khususnya, di bab yang kedua ini, hadis apa sih yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi? Kita rujuk sejenak atau kita balik sejenak di hadis yang disebutkan, dua hadis pada bab yang kedua. Ternyata di bab yang kedua ini dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Subhanallah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang berhak untuk memimpin suatu kaum, baik itu menjadi imam dalam sholat atau ya sesungguhnya memimpin, itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak pertama hafalannya. Aqra' itu adalah yang paling banyak hafalannya. Yang kedua, yang paling paham, afqahuhum, jadi yang paling memahami.
terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah masyarakat ini, kalau apalagi misalnya jadi imam salat saja ya. Kalau dia jadi imam salat misalnya, ada yang dia hafal Al-Qur'an misalnya. Kemudian cuman misalnya tidak pakai peci. Kemudian ada yang ya biasa-biasa aja, hafalannya nggak banyak. Usianya misalnya lebih tua. Kemudian dia pakainya pakai pakaian Pak Haji. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Ini di tengah masyarakat kita ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pada kita bahwa sesungguhnya yang berhak untuk jadi imam seharusnya adalah yang paling banyak hafalannya dan juga yang lebih paham tentang Al-Quran. Bahkan kadang-kadang kalau di tengah masyarakat kita kan misalnya ada anak muda. Kalau biasanya anak muda sekarang kan tampilannya ya anak zaman now ya, tampilannya itu ya bahasa yang pernah ditanyakan oleh sahabat itu perlente begitu ya. Pokoknya ya tampilan anak muda sekarang lah. Biasanya nggak pakai peci dan tapi anak muda sekarang ini biasanya hafalan Al-Qur'annya itu lebih banyak ya, daripada mungkin kita bapak-bapak gitu. Nah, biasanya kalau dalam di masjid atau di musola itu tetap saja orang itu yang melihatnya adalah mana yang lebih tua dulu ya, mana yang sudah memutih dulu ya, mana yang kadang-kadang para sesepuh kita misalnya bacaannya kurang fasih atau mungkin hafalannya kurang banyak, tetap saja kita biasanya di masyarakat kita itu lebih kita pandang, oh silakan Pak Haji, mungkin silakan Syekh gitu, kita dahulukan. Padahal arahan Al-Quran atau hadis ternyata adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak untuk menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat kita sungguhnya adalah mereka yang paling banyak memahami Al-Quran atau paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, ini hadis yang pertama yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi. Hadis yang kedua adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbanan, rawahul Bukhari fi sahihihi. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan tentang tim istisyarah, atau kalau sekarang ada one team press gitu ya, tim penasehat presiden atau penasehat khalifah, yang tempat khalifah untuk minta pendapat. Itu anggotanya terdiri dari orang-orang tua dan orang-orang muda, pemuda-pemuda. Dan pemudanya ini adalah qurra, dari kalangan qurra, dari kalangan orang-orang yang hufat atau hafid Al-Quran, dan tidak hafid saja, tetapi pemahamannya terhadap Al-Quran ya, dari sahabat ya. Pemahamannya terhadap Al-Quran bagus dan menguasai ya qiraah kaumnya, atau mungkin qiraah sab'ah mungkin yang kita kenal hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, subhanallah, ini adalah kemuliaan ahlul Quran. Posisinya tinggi, menjadi pemimpin, dan juga berada pada zaman Umar radhiyallahu an, menjadi bagian dari tim yang dimintai istisyarah atau pertimbangan-pertimbangan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ini adalah hadis yang disadur oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Apa kabar jamaah sekalian, saudara-saudaraku di mana saja berada, apa kabar sore hari ini? Kita lanjutkan, memang begitu ngaji kitab ini satu demi satu kita bicarakan dan kita bahas. Tapi pembahasan kita di sore hari ini memang tidak panjang lebar. Saya lebih fokus kepada kitab dan tidak terlalu panjang lebar. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala, ada 3, ikrama dzisyaibatil muslim, 1. Yang kedua,
wa hamilal qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Yang ketiga, wa ikrama dis sultanil muqsit. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Jemaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku di mana saja berada, ini luar biasa. Hadis ini memberi arah pada kita semuanya untuk memuliakan para ahlul Quran, ulama. Dan Rasulullah arahkan bahwa sesungguhnya min ijlalillahi, cara kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala diantaranya melalui 3 cara. Di samping kita membaca Al-Qur'an, di samping kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, haji, dan terus mengangkat syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan 3 diantaranya adalah ikrama dzisyaibatil muslim. Jadi memuliakan dzisyaibah, orang yang sudah punya uban dan dia adalah seorang muslim. Artinya kita memuliakan orang tua. Maka subhanallah, ajaran Rasulullah SAW dalam hadis yang lain sering mungkin kita mendengarkan. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini hasan derajatnya, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Jadi laisa minna, tidak termasuk golonganku. Sebagian orang mengatakan begitu, tapi ada yang terjemahan tidak termasuk dalam ajaranku, ajaran Islam ini, orang yang tidak memuliakan orang tua dan tidak menyayangi anak-anak muda atau orang-orang muda. Jadi subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, di antara ijlalillah, di antara kita cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah menghormati orang-orang yang sudah tua, yang beliau adalah seorang soleh, seorang muslim. Bagaimana kita menghormati orang tua? Subhanallah. Ini di tengah masyarakat kita kan alhamdulillah ya, kita kadang ajarkan cium tangan. Cium tangan ini boleh apa enggak sih? Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau antum semuanya yang hadir ini membuka Fathul Bari, Fathul Bari di bab al-akhdhu bil yad, yakni musafahah. Al-musafahah tudhibul ghilla, bahwa musafahah berjabat tangan itu kalau ketemu itu bisa merontokkan rasa tidak enak dalam hati ini. Nah, di antara pembahasan yang panjang lebar oleh Fathul Bari siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau membahas tentang hadis-hadis terkait dengan takbilul yad, cium tangan. Gimana? Kadang-kadang kan kita ini subhanallah cium tangan ini pikir-pikir dulu padahal cium tangan itu, bahkan kalau kita perhatikan dalam fatwa bin Bas rahimahullah, beliau bahkan mengatakan, ini sempat saya sadur sedikit, bahwa amma takbilul yad idza fa'ala ba'dul ahyan fala haraja fihi li maslahatin syar'iyyah. Bahkan bin Bas dalam fatwanya di Fatawa Nur al-Darb, Syekh bin Bas, beliau mengatakan bahwa adapun cium tangan yang dilakukan oleh sebagian, yang dilakukan kadang-kadang, maka itu tidak mengapa untuk sebuah kemaslahatan syar'iyyah. Ternyata hadisnya begitu banyak. Hadis terkait dengan cium tangan itu begitu banyak. Siapa di antara yang sering kalau ketemu cium tangan gini? Mungkin siapa kalau ada ustadz datang cium tangan gitu. Kelihatannya kita gimana begitu? Padahal subhanallah, cium tangan itu ada ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dalam Adabul Mufrad. Kala 2 orang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tis'i ayat, tentang 9 tanda-tanda kehidupan ini, dan kemudian untuk melihat apakah dia seorang nabi atau tidak. Begitu semuanya dijelaskan, langsung 2 orang Yahudi ini mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya. Kemudian yang kedua, kalau dalam Fathul Bari saya catat ini di bab al-akhdhu bil yad, Abu Lubabah radhiyallahu an dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan juga 2 sahabatnya mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam
hina taballahu alaihim. Jadi kala taubatnya para sahabat-sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk, dan mereka diberikan sanksi sampai sekian lama ya. Pada akhirnya sampai di hari ke-40 turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan taubat dari sahabat-sahabat ini semuanya diterima. Maka kemudian mereka datang dan Abu Lubabah Ka'ab bin Malik mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking senangnya mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Kita lihat lagi bahwa qabbala Abu Ubaidah yada Umar. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an mencium tangan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Padahal Umar itu adalah orang yang dalam berbagai hal itu tegas sekali, tapi dicium tangannya oleh Abu Ubaidah radhiyallahu an. Wa qabbala Zaid bin Thabit yada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an, keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya adalah min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Zaid bin Thabit itu adalah pujangga sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah juga Zaid Hasan bin Thabit yang pujangga. Zaid bin Thabit adalah katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Thabit ini mencium tangan Abbas, Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, meskipun Ibnu Abbas barangkali lebih muda. Subhanallah jamaah yang dirahmati Allah. Dan inilah dan banyak lagi, silahkan dirujuk di Fathul Bari hadis nomor 6265 bab al-akhdhu bil yad. Di situ dijelaskan panjang lebar tentang takbilu al-yad, yakni mencium tangan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang alim, yang ada pada dirinya as-shalah, kesalihan diri, dan itu untuk kita muliakan. Maka laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Di antara kita memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita, dari sisi ilmu, dari sisi kesalihan, dari sisi kebaikan yang ada pada beliau, maka tidak ada salahnya kita cium tangan. Ada yang pernah cium tangan? Cium tangan itu kadang-kadang ya Allah gimana ya. Padahal itu adalah jaiz, dan itu diperbolehkan. Bahkan Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam kitab ini mengatakan al-mustahab. Bukan dalam kitab ini, dalam kitab yang lain beliau mengatakan yustahab, mustahab, yakni artinya sangat dianjurkan sekali, dan itu merupakan sunnah. Dan begitu banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan maka di dalam Fathul Bari ini disebutkan Ibnul Battal meriwayatkan bahwa cium tangan ini yang menyelisihi atau yang khilaf, memang ada khilaf dari Imam Malik. Cuman Imam Malik pada akhirnya adalah hanya cuman memakruhkan saja, tetapi kalau ini adalah limaslahatin syar'iyyah, dan Imam Malik rahimahullah menyatakan jaiz, jawaz. Jadi subhanallah, dan ini kebiasaan kita masyarakat muslim Indonesia ini yang luar biasa, yang kita diarahkan untuk memuliakan para ulama, kita diarahkan untuk memuliakan para orang-orang yang dzisyaibatil muslim, orang tua muslim yang soleh, yang baik, untuk kita muliakan. Di antara kita memuliakannya adalah kita diperbolehkan untuk mencium tangan. Bahkan sekali lagi Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan yustahab, dianjurkan. Yang kedua adalah wahamilal Quran ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Yang kedua, di antara cara kita memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah dengan memuliakan ahlul Quran. Dan ahlul Quran seperti yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kami telah sampaikan, ahlul Quran adalah al-hafidhuna lahu, orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian al-hamiluna fi sudurihim, kemudian mereka membawa Al-Quran di dada-dada mereka. Kalau kita ini Al-Quran kan kadang-kadang cuma masih di mushaf saja ya. Bahkan orang-orang sekarang bilang, ada yang bilang bahwa ilmu orang-orang dulu itu fis sudur, tapi kalau ilmu kita ini fis sutur gitu. Fis sutur, kalau kita bawa buku bisa, kalau nggak bawa buku nggak bisa. Kita bawa gadget, kalau gadget kita mati, ilmu kita hilang gitu. Kita hafal Al-Quran, kita cuma membaca Al-Quran, begitu Al-Quran kita tutup, hilang. Subhanallah, jamaah sekalian.
Tapi alhamdulillah kita bersyukur zaman ini adalah zaman kebangkitan Ahlul Quran, dan anak-anak kita, generasi muda, generasi yang lahir pada saat ini, untuk kedepannya kita punya optimisme yang kuat, meski tantangan yang kita hadapi hari ini tidak seperti tantangan yang ada dihadapi oleh Ahlul Quran yang akan datang. Maka kalau kita punya anak, punya saudara, punya semuanya kerabat, arahkan untuk mencintai Al-Quran, dan tentunya adalah kita-kita juga, karena mencintai Al-Quran, menyayangi, memuliakan Ahlul Quran adalah termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa ikramadis sultanil muqsid. Yang ketiga, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah memuliakan pemimpin. Tidak semuanya pemimpin, tetapi ada sifatnya al-muqsid. Al-muqsid itu adalah yang adil. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan di antara sekian yang viral, satu contoh saja di medsos yang sekarang lagi viral adalah kemarin ada seorang ustadz itu di daerah Bogor, kala dia melihat banjir di mana Katulampa ya, siaga 1 itu lamanya sampai 2 jam, mulai jam 9:30 sampai hampir tengah malam, 2 jam berada pada siaga 1. Padahal zaman dulu kalau di sana udah siaga 1, biasanya paling panjang itu adalah antara 10 sampai 20 menit. Itu Jakarta sudah kebanjiran yang luar biasa. Tapi kali ini 2 jam siaga 1 banjir. Kemarin pas kebetulan saya mengisi di sana, mulai dari berangkat dari Jakarta ini sampai sana sepanjang jalan deres luar biasa, sampai pagi habis subuh, sampai kita pulang dari sana masih deres luar biasa. Banjir yang begitu luar biasa, tapi subhanallah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga, dan banjir ini tidak merendam Jakarta. Kenapa? Beliau mengatakan karena Allah berikan pertolongan dengan pemimpin yang soleh, katanya. Subhanallah. Mudah-mudahan banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin-pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan negeri ini juga dipimpin oleh orang-orang yang soleh nanti ke depannya. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati, memuliakan Sultan al-Muqsid. Jadi pemimpin yang adil. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, dan ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan kita semuanya sudah mafhum hadis ini. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan, yakni di mahsyar nanti. Tudni syamsu, yang kala matahari direndahkan. Wa tubaddalul ardu, bumi diganti tidak seperti sekarang. Was samawatu, langit diganti tidak seperti langit sekarang. Wa barazulillahil wahidil qahhar, dan kondisi luar biasa dahsyat, beribu tahun manusia di sana mencari syafaat dari seluruh para anbiya, datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan nafsi nafsi, datanglah kepada Nabi Nuh mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa dahsyat kondisi yang amat sangat menyiksa. Manusia dibangkitkan hufatan uratan ghurlan muhajjalin, dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana sedikit pun, dan dalam keadaan yang luar biasa dahsyat, sampai Aisyah radhiyallahu anha diceritai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis dan mengatakan, alangkah malunya kami hari itu ya Rasulullah. Gambaran-gambaran hari kiamat yang begitu dahsyat dalam surat Al-Zalzalah, dalam surat surat Abasa, surat Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dan luar biasa. Dan ternyata nanti ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan naungi, merasakan indah, merasakan biasa-biasa saja dalam kenikmatan yang luar biasa. Dan diantaranya adalah 1, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah apa, jamaah? Salah satunya adalah imamun adilun. Subhanallah. Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini kalau tidak memahami Islam, kayaknya jauh dari
adil. Kita perhatikan mulai zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, mereka kenapa bisa adil sampai Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu an. Kenapa? Karena faham sekali Islam, faham sekali Al-Quran, faham sekali tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak rakyatnya, maka mereka bisa adil. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa adil. Maka salah satu dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah di antara doa yang biasa kita baca kalau selesai membaca Al-Quran, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari rasa takut kepadamu ya Allah, dari bermaksiat kepadamu ya Allah. Dan di antara penggalan doa ini pada akhirnya adalah apa? Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan. Bagaimana doa kita? Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau angkat pemimpin yang akan memimpin kami ini adalah orang-orang yang tidak adil, yang tidak sayang kepada kami, yang tidak takut kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini subhanallah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan pada kita untuk memuliakan. Di antara cara memuliakan Allah, mengagungkan Allah, salah satunya adalah melalui ikramu dzis sultan al-muqsid, memuliakan pemimpin yang adil. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita. Tapi tetap saja pemimpin itu kan dalam sebuah kalimat yang indah atau dalam sebuah asar disebutkan kaifa matakunu yuwalla alaikum, kan begitu ya. Kaifa matakunu yuwalla alaikum. Bagaimanapun kondisi kamu itu, maka yang memimpin adalah seperti kamu ya. Kalau kamu belum bisa adil, kamu belum bisa baik, belum bisa soleh, masih banyak dolim, mayoritas masih dolim, maka yang memimpin kamu nanti juga seperti itu. Jadi memang subhanallah, memang pemimpin itu cermin dari rakyatnya, rakyatnya juga cermin dari pemimpinnya ya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah dan pemirsa PKS TV di mana saja berada sore hari ini yang sudah mempersiapkan buka puasa, alhamdulillah. Begitulah 3 hal di dunia ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui memuliakan orang yang sudah tua, muslim, yang soleh. Di antaranya tadi hal yang kita lakukan adalah kita dianjurkan melalui Al-Imam Nawawi untuk mencium tangan. Jadi setelah itu kita nggak usah ragu-ragu lagi, cium tangan saja. Tapi jangan tangan saya, kalau saya masih biasa-biasa saja. Nanti tangan Ustadz yang kabir di sini siapa nanti? Atau di kampung kita ada Ustadz kabir, ada Syekh kabir, udah kita cium tangannya. Oh, senang banget kalau dicium tangannya. Kenapa? Karena orang-orang yang dimuliakan itu bagaimanapun langsung ada keterikatan hati dengan kita. Subhanallah, ini siapa pemuda ini? Luar biasa. Semoga Allah berikan pada kamu kesolehan. Luar biasa, kita didoakan. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa di mana saja berada. Berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisinya. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghormati orang yang tua, kita hormati, yang muda kita sayangi, yang sesama kita dekati, begitu. Dan ini bagaimana kita, subhanallah, mudah-mudahan di seluruh Indonesia ini yang kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, diberikan kecerdasan untuk berpikir ini, untuk selalu yatahallak bi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun akhlak nubuwah, karakter nabawi. Jadi terhadap sesama itu kita dekat, berhusnudzon,
kita buka dada kita lebar-lebar terhadap yang lebih sepuh, kita hormati, kita muliakan, terhadap yang lebih muda kita sayangi. Luar biasa bila kita seperti ini, apalagi kalau setiap hari kita mau berkunjung ya, kerabat-kerabat kita, biasanya kalau Sabtu Ahad ya, kita berkunjung ke kerabat-kerabat kita yang lebih tua, kita panggillah panggilan-panggilan yang enak, kemudian kita bawain hadiah, kemudian kita apalagi cium tangannya, karena kita tahu saudara-saudara kita mungkin lebih soleh dari kita, orang tua kita lebih soleh dari kita ya, dan subhanallah mereka akan merasa begitu dekat dengan kita semuanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya melalui lisan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, amarona Rasulullah SAW an nunazzilan nasa manazilahum, untuk memposisikan, menempatkan seorang itu sesuai dengan posisinya. Kalau dia adalah sayyidul kaum, dia adalah pemimpin satu kaum, misalnya Pak RT, Pak RW, atau imam musola, imam masjid, kita tempatkan posisinya. Dia memang layak untuk dimuliakan. Kalau dia adalah seorang pemuda yang begitu luar biasa, misalnya seperti akhir-akhir ini yang ada viral itu ya, seorang pemuda yang pemberani, ya, kemudian angkat apa itu, kartu apa itu, kartu kuning ya, subhanallah, luar biasa. Ini pemuda luar biasa, pemuda yang kita lihat dari apa ya, dari kebaikan pemuda ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini tumbuh. Artinya mengingatkan kepada siapa saja, kepada kita, kepada siapa. Kadang-kadang kita ini orang tua kalau diingetin sama anak muda gimana? Kamu tahu apa, baru kemarin anak bau kencur gitu ngingetin. Coba kamu yang jadi aku, apa yang kamu lakukan? Kamu juga nggak bisa apa-apa kan? Misalnya kita akan bilang begitu. Subhanallah. Nasihat itu, maka Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihah, din ini adalah nasihat. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin, subhanallah. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat ini untuk siapa saja, dan nasihat ini datang dari siapa saja kepada kita. Maka kalau kita mendengarkan nasihat dari siapapun, subhanallah, jangan kita langsung naik darahnya dulu ya. Naik darahnya dulu kan gitu, kadang-kadang kita kalau dinasihati kan naik darah dulu ya. Kemudian dada kelihatannya sempit gitu. Jangan. Dada kita tetap lebar, kemudian kita jernihkan pikiran kita, kemudian kita dengar. Sungguh indah. Sungguh indah. Dan itulah jamaah yang dirahmati Allah dan saudara-saudaraku pemirsa TV PKS TV di mana saja berada, an-nunazzilan nasa manazilahum. Antum yang ada di kampung sana, wahai saudaraku yang ada di Aceh, yang ada di Irian Jaya, yang ada di Medan, yang ada di paling belakang, paling selatan Cilacap, paling timur mana ya? Oh, Irian Jaya ya, paling utara di Bangka Belitung. Semuanya, di mana saja saudara-saudara berada, muliakan. Tempatkan setiap orang pada posisinya. Kalau mereka adalah orang tua, kita hormati. Kita harus lihat orang tua ini banyak makan asam garam kehidupan ini. Kebaikannya lebih banyak. Dan kita perlu berguru. Dan demikian, apalagi kalau anak muda ini kalau berbicara dengan orang tua itu harus lebih sopan, karena orang tua layak untuk kita sopan terhadapnya. Tapi kalau sama orang tua, biasanya kalau kita ngomong atau kita bicara bersama beliau ini, mintalah diajari, karena mereka akan berbicara masa lalu itu lebih banyak daripada masa yang akan datang. Karena kalau masa yang akan datang, ya kira-kira kalau orang tua itu ya lebih dekat dengan kubur katanya yang hadir di sini. Jadi kita minta pengalaman masa lalu yang luar biasa banyak. Kemudian kalau bicara dengan orang muda, baru kita berbicara masa yang akan datang, masa depan yang lebih banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diarahkan oleh Islam ini untuk menempatkan setiap
orang sesuai dengan posisinya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim wa huwa haditsun sahih. Hadis berikutnya adalah wa an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin summa yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan atau diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala akan memakamkan para syuhada Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan ke liang lahat itu dua-dua. Jadi dua-dua. Kemudian sebelum memasukkan ke liang lahat dua-dua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat tahulah karena syuhada Uhud itu banyak hufadzul Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran? Mana di antara saudara kita yang dua orang ini yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an? Kemudian fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Kalau salah seorang yang ini ya Rasulullah yang lebih banyak hafalannya, maka yang banyak hafalannya itulah didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sampai masuk ke liang lahat detik terakhirnya, begitu pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul Quran, terhadap ulama. Kita perhatikan rata-rata memang adalah ulama itu ahlul Quran. Ulama itu mereka banyak hafalannya tentang Al-Quran, banyak pemahamannya terhadap Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir atau tafsir sekian banyak telah dibacanya. Maka memang mereka adalah ahlul Quran itu diantara di dalamnya adalah ulamaul amilin, para ulama yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita hormati, dan larangan kita dilarang untuk mencederai, untuk menghinakan. Meskipun hari ini jamaahnya dirahmati Allah, luar biasa. Dan memang ulama itu dari dulu sampai hari ini, munculnya Rasulullah SAW sampai hari ini itu selalu berada dalam tantangan yang luar biasa. Ada hadis Rasulullah SAW yang mungkin kita juga sudah hafal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain, meskipun sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Ala kulli hal, hadis ini mengingatkan pada kita semuanya hadis tentang khamsu syada'id. Hadis ini tentang khamsu syada'id. Innal mu'mina baina khamsi syada'id. Sungguh seorang mukmin itu berada dalam 5 tantangan. Ini mukmin, apalagi kalau ulama, itu lebih dahsyat tantangannya. Yang pertama adalah mukminun yahsuduhu, dari sesama mukmin yang hasud, yang iri. Apakah mukmin ini ada yang iri? Memang iri ini tidak lepas dari sifat kita, baik itu mukmin, muslim atau siapapun, ada sifat hasud ini. Dan itu adalah sifat anak cucu Adam. Maka telah diperankan oleh ibnai Adam, salah satu iri kepada yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, mukminun yahsuduhu, tapi kalau kadzib itu enggak. Rasulullah SAW menyatakan innal mu'mina la yakdzib, seorang mukmin itu tidak berdusta, tidak berbohong. Jadi kalau mukmin muslim itu bohong berarti bukan mukmin muslim, ada sifat nifak. Ya, cuman kalau hasud itu ada hasad. Maka mukminun yahsuduhu. Yang kedua adalah munafikun yubghiduhu. Kedua, orang-orang munafik yang selalu membenci kita, orang-orang mukmin, selalu dibenci oleh orang-orang munafik. Munafikun yubghiduhu. Yang ketiga adalah wa kafirun yuqatiluhu, orang-orang kafir yang senantiasa memerangi kita dengan segala cara, dengan berbagai media. Pasti memerangi kita, memerangi para ulama, memerangi ahlul Quran, memerangi ahlul ilmi syar'i, memerangi para duat, pasti begitu. Memang itu adalah sunnatullah dari dulu. Karena apa? Itu untuk menguji orang-orang yang beriman ini pun sekaligus. Maka Allah mengatakan gimana dalam surat surat apa? Surat Al-Ankabut ya, juz 20. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Ahasiban nas, apakah manusia ini mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, dibiarkan begitu saja, enjoy, enak-enak kalau mereka mengatakan aku beriman kepada Allah dan kemudian mereka tidak diuji. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, buktinya Ustadz kan saya sampai sekarang ini dari dulu saya masuk Islam, saya enjoy aja, enak-enak aja, subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Kalau seorang datang bertanya, ada seorang yang bertanya, seorang pemuda datang kepada Syekh. Syekh, kita ini kok enak-enak saja ya, dari dulu nggak ada ujian-ujian ya. Sedangkan di negara-negara yang lain itu kan ujian-ujiannya kayak begitu. Kita di Indonesia ini enak-enak saja. Ya, Syekh ini menjawab dengan senyum, dengan mengatakan apa? Lama, belum. Duh, kok begitu belum, Syekh? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka mengatakan aku beriman kepada Allah dan begitu saja enak kemudian enggak ada ujian? Pasti diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Pasti diuji sebagaimana generasi yang telah lalu, tapi ujiannya tentunya berbeda-beda. Ujian sesuai dengan tingkat kuat lemahnya iman. Kalau iman kita semakin kuat, kemudian amal kita semakin banyak, maka ujian juga semakin berat. Tapi kita seorang muslim mukmin tidak boleh kemudian mengharapkan mana ujian Allah, enggak ya. La tatamannau liqa'al adu, kata begitu. Jangan berharap bertemu dengan musuh, tapi fa idza laqitumuhum fasbutu. Kalau kamu ketemu dengan musuh maka sabatlah. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah wa kafirun yuqatiluhu, yang keempat adalah wa syaitonun yudilluhu. Setan yang 24 jam mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, iblis laknatullah dedengkotnya belum pensiun. Sampai sekarang ini, dan anak buahnya namanya syayatin min syayatinal insi wal jinni. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan dari jenis jin dan manusia. Kalau dari jenis jin kita alhamdulillah, kalau di sini dan seluruh masyarakat pemirsa PKS TV ini hafal banget surat Al-Baqarah ayat 255, yakni ayat kursi. Subhanallah, ayat kursi itu adalah a'zamul ayat fil Quran. Ada 20 sifat dan 16 sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan iblis sendiri yang menyatakan bahwa kalau ayat ini dibaca saya tidak akan menggodanya. Maka sampai Rasul kala diadui oleh sahabatnya, maka kemudian Rasulullah mengatakan shadaq wa huwa kadzub. Apa yang dikatakan itu benar, tapi yang mengatakan itu adalah al-kadzub, yakni sangat pendusta sekali. Loh, siapa ya Rasul tadi? Dia adalah iblis. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau syayatinal insi ini kita bacakan ayat kursi pun enggak mempan, kecuali kalau kursinya kita angkat, kita lempar, berat, baru lari gitu. Jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa ini. Kita kembali lagi bahwa begitulah kemuliaan ahlul Quran, kemuliaan ulama. Ulama ini untuk kita muliakan. Meskipun sekali lagi hari akhir-akhir ini bagi kita para ulama-ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala yu'ayyiduhum ta'yidan hasanan. Semoga Allah berikan dukungan senantiasa, kekuatan, ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Ulama ini luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, memang ulama itu sebagian para ulama kita sendiri membagi ulama itu ada 3. Ulama itu salah satu aksam. Ulama itu ada 3 bagian. Siapa mereka 3 bagian ini? Yang pertama adalah alimul millah, katanya. Alimul millah, ulama din, ulama agama, ulama yang siapa mereka? Alladzi yansyurul Islam wa yufti bidinil Islam ala ilmin. Yani ulama adalah ulama din ini, ulama millah, ulama penjaga Islam ini adalah ulama yang selalu mendakwahkan Islam dan kemudian memberikan fatwa tentang Islam ini dengan ilmu, dengan penuh kehati-hatian, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah sanjung innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, mereka ulama yang semacam ini tidak peduli apakah manusia suka atau tidak suka terhadap fatwanya, tapi ulama ini telah memfatwakan yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab, Al-Qur'an, sunnahnya. Ini adalah ulama yang pertama. Kemudian kedua, ada pembagian yang kedua adalah alimud daulah, ulama pemerintahan, alimud daulah namanya. Nah, alimud daulah ini alladzi yanzuru madza yuridu ad-daulah. Ulama daulah ini, ulama pemerintah ini adalah dia memberikan fatwa, memberikan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daulah, oleh pemerintah. Meskipun sampai
andai kata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah pun tidak peduli. Ini adalah ulama yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada ulama yang jenis ketiga adalah alimul ummah namanya. Siapa mereka? Alladzi yanzuru madza yurdin nas. yakni mereka-mereka yang selalu memberikan fatwa apa yang dimaui oleh masyarakat. Maksudnya apa sih masalah yang sedang hit hari ini dan apakah mau kira-kira mainstream yang ada di masyarakat ini seperti apa, arahnya kemana, itu yang diberikan dukungan. Dia nyari-nyari ayat, dia nyari-nyari hadis yang mendukung tentang apa yang disukai oleh para masyarakat. Meskipun kadang-kadang itu juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak peduli. Yang penting masyarakat ridho atau suka dengan fatwanya. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memuliakan ulama-ulama, yakni ulama uddin, ulama Islam, ulama yang komitmen. Dan subhanallah, di negeri ini jasa ulama itu luar biasa, dahsyat. Nikmat Allah yang besar di negeri ini adalah karena ada ulamanya. Kalau tidak ada ulama, wallahu alam, hari ini entah seperti apa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semuanya, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Kalau sudah ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadan nasa ru'asa juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini terkait dengan ulama. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semuanya dan pada ulama-ulama kita di negeri ini yang beliau meneruskan perjuangan dari para anbiya, warasatul anbiya. Allah berikan keteguhan, kesabaran dan terus untuk mendakwahkan dan mensyiarkan Islam ini, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Sulawesi, sampai di Pulau Irian sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kekuatan untuk islahun nas, untuk memperbaiki masyarakat ini, dan kemudian selalu mereka semuanya memberikan kesejukan dan menyatukan umat ini. Subhanallah, masih sedikit beberapa hadis lagi. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, rawahul Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam pembahasan ikramu ahlil Quran wan nahyi an idaihim, memuliakan ahlil Quran dan larangan tentang menyakiti para ahlul Quran, para ulama. Dan demikian hadis ini diangkat, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa memusuhi waliku, menyakiti waliku, menghinakan waliku, maka aku kumandangkan mereka dengan perang terhadap mereka yang menyakiti waliku. Siapa waliullah? Nah, kalau di tanah Jawa ini alhamdulillah, di antara duat yang muncul pada abad ke-16 ya, antara 15 sampai 16 adalah Wali Songo. Tentunya kalau kita mengatakan Wali Songo, tidak terbatas Wali Songo, karena wali itu adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada takut pada mereka dan tidak ada rasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka sampai Al-Imamul Jalilain Al-Imamaini Al-Imamani Al-Jalilani Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala qala illam yakunil ulama awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kalau para ulama ini tidak dimasukkan dalam waliullah, maka Allah tidak punya wali di muka bumi ini. Nah, di antara jamaah yang dirahmati Allah, kalau di tanah Jawa yang kita kenalkan wali 9 mulai dari Maktub Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, 9 ya. Yang di Jawa Timur itu ada 5, yang di Jawa Tengah ada 3, yang di Jawa Barat ada 1. Meskipun yang di Jawa Timur seperti Sunan Giri, dakwahnya itu di mulai Jawa Timur sampai ke intim ya, Indonesia Timur. Itu adalah Sunan Giri. Tapi wafatnya
Beliau kemudian dimakamkan kalau tidak salah di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat atau di Jawa Tengah? Sunan Giri makamnya di Giri ya. Iya benar, Jawa Barat ya, Cirebon. Nah jamaah yang dirahmati Allah, tentunya tidak 9. Itu adalah dai yang muncul pada abad ke-16. Tapi sebelum 16 kan Islam masuk Indonesia pada tahun ke-7, pada abad ke-7 dari Pasai dengan berbagai dengan berbagai sumber. Mudah-mudahan nanti muncul di antara hadirin ini atau anak-anak kita atau yang ada di Indonesia hari ini ada penulis sejarah ya. Karena hari ini alhamdulillah kita punya tokoh sejarah, pelaku sejarah, yakni seorang pakar dari Bandung, siapa namanya? Syekh Mansur, luar biasa. Usianya yang sudah hampir 90-an tahun, tapi beliau ingatannya masih luar biasa. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak-anak muda. Buku-bukunya juga sudah muncul, diantaranya adalah Api Sejarah, dan itu adalah meniti terus perjalanan diantaranya tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti ada yang khusus konsen pada sejarah umat Islam ini. Nah, Islam masuk Indonesia kan pada tahun abad ke-7. Pasti pada abad ke-7 itu sampai abad 15 ada ulama-ulama, ada waliullah yang begitu banyak. Dan pada abad ke-16 itu adalah wali 9 yang luar biasa. Setelah itu kan juga waliullah banyak sampai hari ini, itu di Indonesia saja, apalagi di dunia ini waliullah luar biasa. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maka Allah mengumandangkan, hadis ini adalah hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diriwayatkan kepada kita, sampaikan pada kita oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Begitu pemuliaan Allah terhadap para ulama ini, maka subhanallah kita untuk memuliakan, dan siapapun yang mencederai ulama, siapapun yang merendahkan ulama, perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Asakir rahimahullah. Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan, qala al-Imamul Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, ketahuilah saudaraku, kata Imam Ibnu Asakir, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semuanya ridhonya, wa ja'ala mimman yakhshahu wa yattaqihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepadanya haqqa tuqati. Apa kata Imam Ibnu Asakir? Anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya daging dan darah ulama itu beracun. Maksudnya bagaimana ini? Subhanallah jamaah yang dirahmati Allah. Li hurmatihi, karena kemuliaan para ulama ini yang menyatukan hati-hati manusia. Andai kata, kalau kita perhatikan dari sejarah yang ditulis oleh Syekh Mansur ini, andai kata Islam ini tidak datang ke Indonesia, yang dibawa oleh ulama-ulama, yang sebagian pejuang Indonesia ini, pahlawan-pahlawan Indonesia ini dari ujung timur sampai ujung barat, kebanyakan adalah ulama dan digerakkan oleh para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, Syekh Mansur ini, andai kata tidak disatukan oleh ulama-ulama ini, mulai dari kesultanan yang ada di pertama kali di mana Irian Jaya, kemudian nyambung sampai Tidore, kemudian sampai sampai baratnya lagi mana Tidore, kemudian mana kesultanan sampai mana ini Nusa Tenggara Barat, kemudian sampai Mataram, bersambung Raden Fatah sampai Jakarta, Banten, kemudian Palembang sampai Pasai. Itu semuanya mereka di tengah kondisi sulit yang begitu bisa berhubungan antara satu sama lain. Yang tadinya negeri ini tentunya kita semuanya tahu bahwa dari sebelum Hindu-Buddha tentunya adalah animisme, dinamisme, kemudian Hindu-Buddha, kemudian saat itulah datang dai, waliullah, wali-wali dari yang Allah Subhanahu wa taala utus, sebagian dari Timur Tengah, sebagian dari utusan kerajaan Turki Utsmani, kemudian dikirim ke sini.
tentunya Turki Utsmani belakangan. Sebelum itu sudah sesungguhnya dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Bani Umayyah, datanglah mereka ke Indonesia ini. Kemudian kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil ini antara satu sama lain saling terus berperang sepanjang hidupnya. Mungkin seperti Aus dan Khazraj 120 tahun berperang. Kemudian Indonesia juga kira-kira seperti itu. Kerajaan-kerajaan kecil yang begitu banyak berperang terus, nggak pernah ada satunya. Begitu datang Islam, kemudian umat Islam, para da'i, para waliullah dari ulama-ulama ini berada di kerajaan ini, kemudian berasimilasi dengan bagus, kemudian pada akhirnya beranak pinak, kemudian keturunannya menjadi tokoh-tokoh, dan kemudian antara satu sama lain kerajaan ini yang sudah dipengaruhi oleh ulama-ulama ini, kemudian satu sama lain saling ada hubungan Islam, dan akhirnya dengan Islam ini terjadilah nikmat besar yang Allah berikan kepada Indonesia ini, satu sama lain bersatu, luar biasa. Dan subhanallah, sampai yang mencetuskan 4 pilar negara itu kan sampai terakhir siapa, Syekh Ketua Masumi siapa? Muhammad Nasir ya. Yang luar biasa dahsyat. Makanya kala bagian jengkal dari negeri kita, Timur subhanallah, lepas gitu. Kemudian ulama-ulama dari Indonesia ini datang ke Mekah, ketemu ulama-ulama dunia, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena bagian daging dari umat Islam ini telah terlepas. Jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa ulama yang wajib dihormati, diagungkan karena jasa-jasanya yang luar biasa menyatukan hati-hati umat ini. Dan alhamdulillah Indonesia sampai hari ini berada dalam kesatuan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena min barakati al ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan wa adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap kejahatan orang-orang yang mencederai, merendahkan, menyakiti para ulama ini sudah jelas. Seperti apa? Pasti akan disingkap, pasti akan diperlihatkan, pasti akibatnya nanti akan terlihat orang-orang yang menyakiti ulama ini. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bimautil qalb. Dan sesungguhnya orang yang dengan lesannya gampang untuk menyakiti para ulama, merendahkan derajat para ulama dan menistakan ulama, apa kata Al-Imam Ibnu Asakir, ibtalahullahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalb. Maka dia akan pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bencana kematian sebelum ia mati. Dan diantaranya pertama adalah kematian hati, dan seterusnya adalah bencana-bencana yang lain. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka Al-Imam Ibnu Asakir kemudian menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka nanti ditimpa fitnah, ditimpa ujian yang dahsyat, dan kemudian ditimpa adab yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku pemirsa PKS TV di mana saja berada, semoga apa yang saya baca, saya hanya membaca saja dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan pada sore hari ini Allah karuniakan kepada kita semuanya keberkahan, hubbullah, hubbur Rasul, hubbul Quran, hubbul Islam, hubbul ulama, hubbu dzisyaibatil muslim, mencintai sesepuh-sesepuh kita muslim yang soleh, hubbu ahlul Quran, hubbu dzsultanil muqsid, mencintai pemimpin-pemimpin yang adil. Demikian jamaah yang dirahmati Allah dan pemirsa TV PKS TV di mana saja berada, kaji kita dengan Al-Imamun Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sore hari ini. Kalau mungkin ada masukan-masukan, ada sharing, dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin sharing. Biar di-shoot sekalian. Oh, di-shoot sekalian. Ada jemaah yang dirahmati Allah. Jam berapa sekarang?
eh, 18.10, masih kurang berapa menit lagi? Masih ada 10 menit. Tafadhol. Syukran, jazakallah. Silakan. Iya. Iya. Baik, jazakallah khair. Ini pertanyaan ini sedang in nih, dan hot. Jadi pertanyaannya adalah eh, bahwa seorang yang mengingatkan, memberikan nasihat di depan seorang penguasa yang zalim itu adalah masuk ke dalam kategori Sayyidus Syuhada, itu ya. Sayyidus Syuhada Hamzah. Dan Rasulullah SAW bersabda Sayyidus Syuhada Hamzah, bahwa pimpinan para syuhada itu Hamzah. Kemudian kemudian warajulun qala kalimata haqqin amama sultanin jair, seorang yang mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, konteks untuk menasehati pemimpin itu batasannya seperti apa? Jamaah yang dirahmati Allah, memang batasan seperti apa sampai di mana itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran atau oleh hadis secara rinci, tidak. Tapi cuman kalau di hadis kan kita baca hadisnya tadi, ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Artinya adalah munasahah, memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pengingat kepada pemimpin itu adalah masuk dalam kategori din Islam ini. Kemudian tentunya aturan-aturannya tadi disebutkan oleh siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahum, memposisikan seseorang itu pada posisinya. Artinya apa? Penghormatan tetap ada. Makanya pengingat ini kan ada masing-masing kadarnya. Para ulama mengingatkan dengan cara ulama. Dan ini walhamdulillah berjalan. Kemudian para cendekiawan memberikan masukan, mengingatkan dengan cara kesopanan yang dilakukan oleh cendekiawan. Lalu kemudian masyarakat umum mengingatkan dengan cara masyarakat umum. Kalau hari ini mungkin pakai lewat medsos dan seterusnya. Kemudian bahkan kala ini semuanya tidak terakomodir juga, maka alhamdulillah dengan dibukanya keran alam demokrasi ini, maka masyarakat bisa menyampaikan melalui mimbar-mimbar kan gitu. Baik itu mimbar terbatas atau mimbar bebas. Kemudian melalui anggota legislatif dan seterusnya. Kemudian juga para thalibul ilmi atau yang kita hari ini sedang adalah mahasiswa, mereka juga punya caranya sendiri. Sepanjang perjalanan kehidupan bangsa ini selalu kan mahasiswa menggunakan atau mengingatkan para pemimpin-pemimpin ini menggunakan caranya. Memang begitu cara mahasiswa. Artinya adalah di dalam mereka seakan sudah ada SOP-nya begitu. Kalau SOP mahasiswa itu ya pada batas itu. Dengan kalau ilmiah kan biasanya dosen-dosennya ya. Dosen-dosennya para pakar-pakarnya. Tapi biasanya mahasiswa memang kekuatan adalah di di lesannya yang luar biasa, kekritisannya yang luar biasa. Meskipun memang kemampuannya di mahasiswa pada batas itu, dan pada batas itulah dia menyampaikan. Dan apalagi kalau kita melihat yang sedang sekarang kan dia dengan sopan sekali yang luar biasa. Bagus, ini mahasiswa yang soleh, mahasiswa yang bagus, memang kelihatannya begitu. Kemudian didamaikan biasa saja, artinya hormat, tetap saja hormat ya.
Artinya menyampaikannya juga dengan hormat, dengan luar biasa. Ini mahasiswa ini elegan, dan inilah batas-batas yang masih wajar di tengah alam demokrasi ini. Tapi batasan secara seperti apa harus ABCD-nya sampai Z, SOP-nya seperti apa memang tidak disebutkan seperti itu. Tetapi kembalinya adalah kepada kaidah umum saja bahwa ad-dinun nasihah, dan diantaranya adalah kepada pemimpin dan kemudian an-nunazzilan nas manazilahum, memposisikan tetap saja pada posisinya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang juga perlu dihormati, dan demikian dengan tetap saja cara-cara yang demikian. Kecuali kalau memang seluruh keran sudah tersumbat semuanya, itu biasanya cara-cara yang sering kita lihat, ada mudhaharah, demo dan seterusnya yang luar biasa, dan itu adalah cara-cara bila semuanya keran sudah tersumbat. Wallahu alam. Mungkin ada, silakan, jazakallah khair. Iya. Semuanya masih dalam tema insyaallah. Iya. Mm-mm. Iya. Baik. Memang Jud ini kalau antum baca di Riyadhus Shalihin aja lah ya, nggak banyak-banyak. Riyadhus Shalihin pada bab terakhir tentang huru-hara hari kiamat disebutkan diantaranya adalah nanti akan turun munculnya Jud Ma'jud. Jud Ma'jud ini adalah makhluk yang memang kalau dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi disebutkan la yakaduna yafqahuna hadisa, yani qaula, tidak memahami kata-katanya, dia tidak dipahami, dan mereka ngata apa juga tidak dipahami dan seperti apa. Kemudian yang jelas cirinya adalah yufsiduna fil ardi, ada membuat kerusakan di muka bumi ini yang luar biasa. Apakah ini sudah muncul? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau Ya'juj Ma'juj dari sisi muwasafatnya, atau Dajjal dari sisi muwasafatnya, ya barangkali sudah ada sifat-sifatnya. Tetapi zatnya sendiri, fisiknya sendiri, Ya'juj Ma'juj dan Dajjal, karena itu merupakan alamatus sa'ah al-kubra, tanda kiamat kubra, dan itu munculnya adalah dekat kiamat kubra. Kalau sekarang udah dekat kiamat kubra belum sekarang ini? Wallahu alam. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Di saat terbelahnya bulan dulu, Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu sudah dekat. Tapi dekatnya kan kita tidak tahu. Karena dekatnya kita, subhanallah, kalau satu hari saja di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dekatnya kapan? Yang jelas dekat bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam hitung-hitungan tahun kita begitu jauh, tetapi Ya'juj Ma'juj yang secara fisiknya, atau Dajjal secara fisiknya, atau Dabah secara fisiknya, secara zatnya, itu akan munculnya nanti adalah dekat kiamat kubra, dan termasuk Imam Mahdi itu adalah alamati sa'ah al-kubra. Adapun alamatus sa'ah sughra, semuanya muwasafat itu telah muncul tentunya sampai hari ini. Yang disebut al-masih, tidak ada satupun jengkal bumi kecuali acak dalam waktu yang sangat sekejap, mungkin internet, kemudian teknologi perang yang dahsyat ini, dan semuanya membuat kerusakan ini karena dipegang oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sifat-sifatnya Dajjal, Dabah, Ya'juj Ma'juj ini semuanya ada, ya, tetapi wujudnya secara zat, secara fisiknya itu adalah dekat dengan terjadinya kiamat kubra. Wallahu alam. Karena maka kiamat kubra itu tidak terjadi illa inda syirarin nas. Tidak akan terjadi kecuali seluruh manusia sudah jahat semuanya. Artinya tidak ada lafal Allah yang disebut. Makanya ada satu asar, la taqumus sa'ah illa hatta la yuqalu ala wajhil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak kiamat ini sehingga di muka bumi tidak disebut lagi asma Allah. Loh, bagaimana? Karena menjelang kiamat nanti setelah Imam Mahdi dan seterusnya turun, maka kemudian ada angin yang sejuk, kemudian bertiup, setiap jiwa orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang kafir. Maka saat itulah baru tertegak kiamat, karena kiamat itu adalah adha wa amar, sangat dahsyat dan sangat menyakitkan sekali. Maka itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang beriman.
Wallahu alam. Barakallahu fikum. Sudah ya? Jazakallah. Kita panjatkan penggalan-penggalan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku pemirsa TV PKS di mana saja berada dan di studio ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana idfa' 'annal bala wal waba wal mihan waz zalazil wal fayadan wat ta'un. Ya Allah ya rabbana, selamatkan ya Allah ya rabbana negeri tercinta Indonesia ini ya Allah, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semuanya umat di negeri ini ya Allah ya rabbana. Selamatkan ya Allah ya rabbana kami, saudara-saudara kami di mana saja ya Allah di negeri ini. Selamatkan dari berbagai bencana, selamatkan dari petaka ya Allah, dari tanah longsor, dari banjir, dari gempa bumi, dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah ya rabbana. Allahumma sallimna wal muslimin, selamatkan kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya rabbana ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.